sehat dan bahagia tanpa narkoba. Salam War on Drugs. Halo, selamat datang kembali di War on Drugs News bersama saya, Dr. Silvi. Semoga semua yang menonton dalam keadaan sehat. Berikut berita pertama di War on Drugs News selengkapnya. Dengan semangat menggelorakan perang melawan narkoba ke seluruh penjuru negeri, kali ini Kepala BNN RI, Dr. Petrus Reinhard Golose, bersama Ibu Barbara Golose, membentangkan spanduk yang bertuliskan, "Selamat Hari Pahlawan 10 November 2021, pahlawanku inspirasiku, pahlawanku anti narkotika, War on Drugs," saat melakukan diving di Laut Bunaken dengan kedalaman 25 hingga 30 meter dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2021 kemarin. Informasi selanjutnya masih dari Provinsi Sulawesi Utara. Kali ini, Kepala BNN RI, Dr. Petrus Reinhard Golose, bersama jajaran Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara, secara resmi meluncurkan program terobosan kreatif, layanan rehabilitasi karya BNNP Sulawesi Utara, pencanangan desa dan kelurahan bersinar, serta pemberian penghargaan kepada pihak pendukung P4GN pada 11 November 2021. Penghargaan diberikan kepada Gubernur Sulawesi Utara, Wali Kota Manado, Wali Kota Bitung, Bupati Minahasa, Camat Singkil, Lurah Wawonasa, Lurah Sindulang II, Lurah Karombasan Selatan, Lurah Girian Weru II, Kepala Desa Seatumpengan, serta Hukum Tua Desa Raringis. Di akhir acara, Kepala BNN RI dan rombongan mengunjungi serta membeli produk-produk para peserta Drugs Free Exhibition Day yang digelar di Mapolda Sulawesi Utara. Berita selanjutnya adalah pengungkapan kasus narkoba. Pada 13 November 2021, tim gabungan pemberantasan BNN Provinsi Jambi berhasil meringkus 3 orang kurir dan bandar narkotika jenis sabu-sabu jaringan Riau Jambi di Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Dari kasus ini didapati sebanyak 1 bungkus narkotika jenis sabu seberat 1 kg serta 3 bungkus ekstasi sebanyak 64 butir. Berita selanjutnya datang dari Aceh. BNN Provinsi Aceh bersama Bank Indonesia Provinsi Aceh dan Bank Indonesia Lok Sumawe meluncurkan generasi emas teman sebaya atau lebih dikenal sebagai GETS. GETS merupakan perpaduan program dari BNN Provinsi Aceh bersama Bank Indonesia Aceh dan Bank Indonesia Lok Sumawe untuk mendukung pelaksanaan program Cinta Rupiah serta pelaksanaan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN dengan sasaran pelajar SMA dan sederajat. Berlangsung secara luring dan daring, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala BNN Provinsi Aceh, Kepala Bank Indonesia Lok Sumawe, Kepala BNN Kota Lok Sumawe, Forkopimda Kota Lok Sumawe, serta 250 siswa dan guru pendamping, perwakilan dari beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. Kegiatan ini diikuti pula oleh Kepala Bank Indonesia dari seluruh Indonesia, Kepala BNN Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh, 750 siswa dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, serta para guru dari masing-masing sekolah secara daring. Acara ini bertujuan untuk menjadikan anggota GETS sebagai agen yang kreatif inovatif dalam mensosialisasikan cinta rupiah dan bahaya narkoba, serta mengajak teman sebayanya untuk menjauhi narkoba. Para anggota GETS adalah peserta yang telah dipilih. Dengan cara diseleksi, mereka merupakan siswa yang mampu untuk berkreasi, berinovasi dalam menjadi agen perubahan GETS, yang nantinya akan diberi pembinaan dan akan dibentuk GETS untuk angkatan-angkatan berikutnya. Kepala Badan Narkotika Nasional, Dr. Petrus Reinhard Golose, pada 15 November 2021 menjadi narasumber di kegiatan Pendidikan Kader Nasional PDI Perjuangan Angkatan 1 tahun 2021, yang bertemakan Tantangan Reformasi Pancasila Mempersiapkan Generasi Muda Indonesia yang Bersih Narkoba yang dilaksanakan secara daring. Tidak hanya menjelaskan tentang situasi bahaya penyalahgunaan narkoba saat ini dan cara menekan peredaran gelap narkotika di kalangan generasi muda agar tidak semakin meluas ke seluruh Indonesia, Kepala BNN RI
Dr. Petrus Reinhard Golose juga berharap kepada para kader politik PDI Perjuangan agar dapat mempengaruhi masyarakat secara positif, serta bisa bersama-sama untuk berkampanye dalam rangka perang melawan narkoba. War on Drugs News, berita khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penyalahguna narkoba berhak menjalani rehabilitasi agar pulih dari penyalahgunaan narkoba. Namun, masih banyak masyarakat belum memahami proses rehabilitasi. Berikut penjelasan Deputi Rehabilitasi BNN, Dr. Randa Riza Sarasvita, MSI, MHS, PhD, mengenai rehabilitasi baik secara sukarela maupun kompulsori. Ya, mungkin ini sisa-sisa dari pendekatan dahulu kala. Dulu itu memang orang yang pakai narkoba itu lebih dianggap orang yang tidak bermoral. Karena tidak bermoral sehingga dia tidak kalau ketahuan itu ada di dalam anggota keluarganya make, kemudian dia harus dibawa ke rehabilitasi, kan berarti kan masyarakat dianggap bisa menjudge atau membuat penilaian yang cenderung negatif kepada keluarga tersebut. Antara lain orang tuanya tidak mampu mendidik anak, anak yang mengalami masalah gangguan kepribadian dan sebagainya, sesuatu hal yang cenderung negatif. Itu sebabnya mengapa orang jadi malas untuk datang ke merehabilitasi anak yang mengalami masalah dengan kecanduan narkoba. Sebenarnya undang-undang narkotika itu memang mewajibkan seseorang pecandu untuk lapor diri. Konsep lapor diri ini sempat membuat protes dari masyarakat. Kok seperti orang yang lapor diri kepada petugas kepolisian? Kenapa disebut wajib lapor? Karena sebenarnya tujuan utama daripada Undang-Undang Narkotika Nomor 35 itu adalah secepat mungkin ketika orang itu belum sampai pada tingkat ketergantungan yang berat, diharapkan yang bersangkutan bisa mendapatkan pertolongan sedini mungkin sehingga tidak sampai pada ketergantungan. Cuma ini yang karena salah kaprah, mereka mikirnya kalau sudah lapor diri atau wajib lapor tadi, dianggapnya bisa ditangkap dan sebagainya. Padahal tidak. Karena lapor dirinya hanya dilakukan di pelayanan kesehatan. Unit-unit pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan, kemudian juga balai rehabilitasi, itu juga ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan, panti-panti rehab ditunjuk oleh Kementerian Sosial dan sebagainya. Jadi bukan ke Polres atau Polsek, tetapi lebih kepada pusat pelayanan kesehatan atau pusat layanan rehabilitasi. Memang ini sesuatu hal yang cukup lama menjadi perdebatan, tetapi saat ini inisiasi dari berbagai pihak, dari Perkapolri, dari Peraturan Jaksa Agung dan sebagainya, termasuk juga BNN, melihat bahwa sudah waktunya isi daripada lapas rutan itu lebih banyak justru pecandu, bukan bandar atau pengedar. Oleh karena itulah, kalau dia yang bersangkutan diharapkan dengan amandemen undang-undang yang ada, memang ini Undang-Undang 35 belum dilakukan amandemen secara resmi. Diharapkan kalau itu sudah ada resmi, maka begitu sudah ada keputusan atau rekomendasi tim asesmen terpadu untuk rehabilitasi, dinyatakan P23. Jadi artinya kasusnya tidak diteruskan. Rencananya begitu. Tapi itu kan masih panjang. Urusan daripada amandemen undang-undang masih perlu persetujuan legislatif. Kedepannya nanti jadi sudah tidak lagi dilanjutkan, kasus hukumnya sudah berhenti karena sudah menjalani rehabilitasi, begitu. Sebenarnya proses rehabilitasinya yang compulsory itu, yang ditanggung oleh penegak hukum itu kurang lebih sama dengan yang voluntary ya, yang sukarela. Cuma bedanya begini, kalau dia voluntary,
sukarela ketika tahap ketergantungannya itu masih dalam tahap yang ringan, sedang atau ringan, dia langsung bisa menjalani rawat jalan. Tapi kalau dia ditangkap oleh penegak hukum, nah ini, karena namanya juga tangkapan, selama Undang-Undang 35 belum berubah secara definitif, maka yang bersangkutan juga mau tidak mau harus menampilkan diri, harus rencananya harus melaporkan diri juga kepada pihak kepolisian, rencananya begitu. Tidak ditangkapnya oleh penegak hukum, sebaiknya lapor diri secara sukarela sehingga mendapatkan layanan rehabilitasi yang sifatnya voluntary gitu. Pada sebagian kasus yang saat ini ada, itu iya karena tergantung jumlah barang buktinya. Tetapi dengan adanya amandemen undang-undang dan juga ada peraturan Mahkamah Agung dan sebagainya, termasuk Perkapolri, termasuk juga Kejaksaan Agung, diharapkan kalau barang buktinya cuma sekali pakai atau untuk penggunaan pribadi dan sebagainya, ke depan itu tidak ada lagi putusan pidana bagi yang bersangkutan seperti yang tadi saya sudah bilang. Karena percuma juga kalau nanti masuk rehab juga, kemudian kasus diteruskan, berarti yang bersangkutan masih harus menjalani persidangan-persidangan, kemudian diputuskanlah masuk menjadi tahanan atau menjadi narapidana. Tentu saja semua yang sudah diperoleh di tempat rehab akan buyar, nggak karuan gitu. Ya ini sesuatu hal yang sifatnya tidak bisa dihindari ya. Pasti kelihatannya hanya pada tebang pilih lah, hanya pada kasus-kasus tertentu. Cuman mungkin begini masalahnya, kadang-kadang yang melibatkan artis atau tokoh public figure dan sebagainya itu biasanya menjadi perhatian masyarakat. Oleh karena itulah semua komponen daripada criminal justice system itu punya perhatian khusus kepada yang bersangkutan. Karena punya perhatian khusus, biasanya juga artis dan sebagainya kan selalu ada sifatnya, kadang-kadang mereka menggunakan yang namanya pengacara. Karena menggunakan pengacara, biasanya pengacara akan berusaha semaksimal mungkin untuk supaya yang bersangkutan segera mendapatkan rehabilitasi. Sesungguhnya itu bisa diakses juga oleh masyarakat umum. Tidak ada masalah sebenarnya, apalagi nanti kalau undang-undang tersebut sudah berlaku. Sekarang pun undang-undang itu belum berlaku, tapi sudah ada peraturan Kepala Polri. Kemudian juga dari BNN sendiri sudah ada peraturan Kepala BNN itu mengenai masalah kalau ada rekomendasi rehabilitasi harus segera dilaksanakan rehabilitasinya. Dan itu tidak ada status atau tidak ada latar belakang sosial yang melatar belakanginya. Siapa saja orang bisa memperoleh itu. Masalahnya begini, saya yakin mungkin keluarga kalau tahu dari awal bahwa anaknya atau anggota keluarga itu pakai narkoba atau kemudian terlibat dalam masalah kecanduan narkoba, pasti mereka akan mencari tahu di mana bisa dilakukan rehabilitasi. Cuma masalahnya orang pakai narkoba itu kadang-kadang diam-diam mereka itu di dalam kamar, dalam lingkungan tertentu, hanya teman-temannya yang tahu, orang tua tidak tahu, sehingga orang tua kadang-kadang menjadi orang terakhir yang tahu mengenai masalah kecanduan anaknya. Nah ini yang jadi masalah. Nah, kalau memang sesegera mungkin kalau Bapak Ibu sebagai anggota masyarakat paham anaknya juga mengalami kecanduan, segera dibawa saja di berbagai institusi penerima wajib lapor atau tempat rehab, baik milik BNN atau milik Kementerian Kesehatan atau milik Kementerian Sosial untuk dilakukan yang namanya rehabilitasi. Memang mungkin ada masalah. Di beberapa institusi itu masih harus ada bayaran. Karena memang ini menyangkut masalah undang-undang jaminan kesehatan nasional. Bahwa tidak bisa, dulu memang seluruhnya orang yang masuk rehabilitasi ditanggung oleh pemerintah. Tapi lama-lama terjadilah rasa ketidakadilan. Kok orang kecanduan ketika dia mau berobat malah ditanggung. Sementara banyak orang miskin mengakses layanan kesehatan tidak ditanggung, sehingga akhirnya dengan undang-undang JKN tersebut
mereka-mereka yang bisa mengakses rehabilitasi secara gratis atau sebagian besar gratis, itu memang hanya kepada mereka yang punya kartu penerima bantuan iuran atau PBI dalam Jamkesmas. Nah, terus bagaimana dengan yang ada di BNN? Di BNN ini saya berusaha untuk meralat tidak lagi kata-kata istilah gratis, karena sebagian besar memang gratis. Maksudnya gini, semua pengeluaran untuk layanan rehabilitasi di BNN, kayak namanya tindakannya, kemudian juga dilakukan yang namanya kegiatan dan sebagainya, itu semua ditanggung oleh APBN. Tetapi ketika anak atau anggota Bapak Ibu itu mempunyai yang namanya komplikasi, dia membutuhkan adanya tindakan-tindakan yang melebihi dari apa yang kami punya di fasilitas rehabilitasi kami, maka mereka harus dari Bapak Ibu sendiri harus mengeluarkan dana tersendiri sebagaimana yang ditagihkan oleh layanan kesehatan yang memang kami lakukan untuk rujukan. Nah, ini yang kadang-kadang sering salah paham. Sebenarnya gratis itu dalam tanda petik karena anggaran pemerintah itu terbatas pada kegiatan-kegiatan yang memang rutin dilakukan bagi si pecandu. Tetapi kalau itu ada rujukan, ada dilakukan tindakan, MRI dan sebagainya, tentu saja itu harus ada biaya yang dikeluarkan oleh keluarga atau orang tua. Demikian kegiatan Badan Narkotika Nasional kali ini. Saksikan terus War on Drugs News bersama saya Dr. Silvi dan follow akun sosial media Cegah Narkoba untuk informasi lebih lanjut. Mari ikut andil dalam perang melawan narkoba, menuju Indonesia bersinar, bersih narkoba. Salam sehat dan bahagia tanpa narkoba. Saya pamit undur diri, sampai jumpa. Salam War on Drugs.